Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilam Fauzi dari kelas manajemen 6B dengan NPM 2301075. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis kinerja dan postur strategik perusahaan. Analisis kinerja perusahaan merupakan proses untuk mengetahui kondisi perusahaan, baik dari kondisi masa lalu, kondisi saat ini, maupun sebagai dasar untuk memprediksi kondisi yang di masa yang akan datang. Dengan melakukan analisis kerja, perusahaan dapat mengetahui apakah strategi yang dijalankan sudah efektif atau masih perlu diperbaiki. Tujuan utama dari manajemen strategik sendiri adalah menciptakan keunggulan bersaing atau competitive advantage sehingga perusahaan mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan. Pengukuran kinerja perusahaan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu kinerja akuntansi dan kinerja ekonomis. Kinerja akuntansi diukur menggunakan laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan neraca, sedangkan kinerja ekonomi melihat apakah tingkat pengembalian perusahaan mampu menutupi biaya modal yang telah dikeluarkan. Dalam analisis kinerja, terdapat beberapa rasio keuangan yang digunakan sebagai alat ukur. Yang pertama ada rasio likuiditas, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi tingkat likuiditasnya, maka semakin baik kemampuan perusahaan membayar utangnya saat jatuh tempo. Selanjutnya ada rasio leverage, yaitu rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio ini membantu mengetahui tingkat risiko keuangan yang dimiliki perusahaan. Kemudian terdapat rasio aktivitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan aset yang dimiliki dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Semakin efisien penggunaan aset, maka semakin baik pula kinerja perusahaan. Berikutnya adalah rasio profitabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini menjadi salah satu indikator utama keberhasilan perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Selain itu, terdapat rasio pertumbuhan atau growth ratio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan usahanya, baik di sisi penjualan, laba bersih, maupun pendapatan perusahaan. Setelah melakukan analisis kinerja, perusahaan juga harus memiliki postur strategik yang jelas. Postur strategik terdiri dari visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Visi merupakan gambaran kondisi ideal yang ingin dicapai perusahaan di masa depan. Misi merupakan alasan mengapa perusahaan didirikan serta menjelaskan kegiatan utama yang dilakukan perusahaan. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah ataupun jangka panjang. Agar tujuan dapat tercapai dengan baik, maka penyusunan harus mengikuti prinsip SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Selanjutnya, strategi merupakan rencana yang disusun perusahaan untuk mencapai visi dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kebijakan menjadi pedoman dalam pelaksanaan strategi sehingga seluruh aktivitas perusahaan berjalan secara terarah dan konsisten. Sebagai kesimpulan, analisis kinerja dan postur strategik merupakan dua hal yang berkaitan dalam manajemen strategik. Analisis kinerja membantu perusahaan mengetahui posisi dan kondisi yang sedang dihadapi, sedangkan postur strategik memberikan arah dan langkah yang harus dilakukan agar perusahaan mampu mencapai tujuan serta memperoleh keunggulan dalam persaingan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.